Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, izinkan saya perkenalkan diri. Nama Riyadin Fitri, SAG, tempat tugas SMK Negeri 1 Prabomuli, Provinsi Sumatera Selatan. Kami ingin mengimbaskan atau menyampaikan pengimbasan tentang BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa itu Asesmen Kompetensi Minimum atau disebut dengan AKM? Kalau mau tahu, silakan memperhatikan kami. Asesmen adalah merupakan penilaian kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam yang positif dalam masyarakat. Selanjutnya asesmen kompetensi minimum itu disingkat dengan AKM yang sering kita kenal hari-hari. AKM ini terdiri dari yang pertama literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua survei karakter, di mana menginginkan karakter profil pelajar yang Pancasila. Selanjutnya yang ketiga terdiri dari survei lingkungan belajar, yang mana kita menginginkan lingkungan belajar itu dan iklimnya yang menyejukkan di sebuah atau suatu lembaga pendidikan. Yang selanjutnya kami akan menjelaskan tentang AKM literasi. AKM literasi yaitu kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Selanjutnya AKM ini atau AKM literasi ini terdiri dari kemampuan membaca dan menulis, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua kemampuan menganalisis suatu hal, dan yang ketiga kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya AKM numerasi, suatu pengetahuan dan kecakapan yang didapatkan untuk yang pertama adalah untuk menggunakan bahasa berbagai macam, ya. Kami ulangi, menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang ada yang terkait dengan matematika dasar untuk dapat memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, survei karakter, di mana survei karakter ini menginginkan karakter profil pelajar Pancasila. Karakter profil pelajar Pancasila ini meliputi beberapa hal atau meliputi 6 indikator pencapaian. Di antaranya yang pertama, indikator bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga selanjutnya adalah mandiri. Kemudian yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar yang kritis. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya yang ketiga, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar, di mana kita menginginkan lingkungan belajar itu atau iklim belajar suatu pendidikan dengan baik. Adapun beberapa aspek yang dapat mendukung lingkungan belajar mengajar itu, di antaranya Bapak Ibu perlu kita perhatikan, ya. Dalam situasi belajar yang nyaman, ya, pertama iklim keamanan sekolah. Jadi yang pertama utamanya, ya. Kemudian yang kedua, iklim kebinekaan sekolah. Jadi kita di sekolah ini berbagai macam agama, bermacam-macam suku, bahasa, dan lain sebagainya. Kebinekaan, tapi kita tetap satu Indonesia Raya. Selanjutnya ketiga, indeks sosial ekonomi, ya.
keempat kualitas pembelajaran, dan yang kelima pengembangan guru. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah asesmen nasional pada tahun 2021. Nah, asesmen nasional ini di tahun 2021 kita menginginkan beberapa hal ya. Yang pertama, tidak hanya menghadapi dan menjawab soal saja ya. Jadi yang pertama yang kita inginkan itu siswa tidak hanya bisa menghafal dan menjawab soal saja. Namun ada yang lain, yang kedua adalah mempelajari konsep dasar pemikiran. Yang ketiga, ya sering membaca buku. Jadi anak-anak dituntut untuk sering membaca buku, dan ini adalah literasi yang sudah beberapa tahun ini kita gaungkan agar supaya anak sering membaca buku-buku. Utamanya adalah buku pelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah melakukan observasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, aktif belajar dan berdiskusi, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan keluarga. Jadi itulah Pak Ibu sekalian yang kami hormati, asesmen atau materi yang terakhir kami sampaikan adalah tentang asesmen nasional pada tahun 2021 ini. Kami simpulkan bahwa kita menginginkan kepada anak-anak itu, yang pertama tidak hanya dia itu mampu bisa menghafal atau dapat menjawab soal saja, tapi juga mempelajari konsep dasar pemikiran-pemikiran. Selanjutnya yang ketiga, anak-anak juga dituntut untuk sering membaca buku. Kemudian yang keempat, melakukan observasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, aktif belajar dan berdiskusi, baik itu di ranah atau dalam kondisi kita berada di sekolah ya, ataupun berada di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan keluarga kita masing-masing. Inilah upaya pengimbasan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang BIMTEK yang sudah kami ikuti. Mudah-mudahan penjelasan dan pemaparan kami ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.